Mohon maaf Pak Ibu, apakah sudah kelihatan? Sudah Kak Ulil. Suara kedengaran Bu Ega? Sudah Kak Ulil. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Izinkan saya Ulil Maisal untuk melakukan pitching dengan materi IPAS kelas 4 tentang pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Jadi mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu untuk memposisikan dirinya sebagai siswa kelas 4. Oke, baik, Bapak Ibu yang akan merekam dipersilakan. Mohon bantuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah anak-anak Bapak sehat ya. Anak-anak Bapak, kita wajib mensyukuri nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan khusyuk ya. Untuk saat ini Bapak akan memimpin pembacaan doa. 1, 2, 3. Angkat kananmu, angkat kirimu, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Berdoa mulai, doa selesai. Baik anak-anak Bapak, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi masih ada Edi tadi masih kurang khusyuk berdoanya ya Nak ya. Nanti untuk yang berikutnya tolong berdoa dengan khusyuk, benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, siap Pak. Baik anak-anak Bapak, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini, ketika Bapak panggil namanya, anak-anak Bapak menjawab dengan menyebutkan cita-citanya. Misalnya seperti ini, Purnama, cita-citanya jadi guru. Guru hadir, gitu ya, dengan semangat ya. Oke, Siap, Bapak. Absen ya, Bapak absen yang pertama, Edi Gunawan. Polisi hadir. Mantap. Deke Ega. Saha hadir. Mantap. Rahma. Dokter hadir. Mantap. Wah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah anak-anak Bapak semua hari ini hadir semua. Semoga nanti cita-citanya juga tercapai. Untuk mencapai cita-cita tersebut, tentu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan perhatikan pembelajaran dengan baik. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita kepada negara Indonesia, sebaiknya kita menyanyi lagu wajib terlebih dahulu ya, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan dari R. Suharjo. Semuanya berdiri ya, menyanyi dengan hikmat ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Satu titik Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Oke, bagus anak Bapak sudah menyanyi dengan khidmat ya. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita lanjutkan. Selanjutnya coba anak-anak Bapak amati gambar yang Bapak tampilkan di depan ini. Nah, sudah diamati? Sudah Pak. Sudah Pak. Saya Pak. Siapa yang tahu satu-satu ya? Siapa yang tahu gambar apa ini? Saya Pak. Saya Pak. Coba Edi, menurut Edi apa yang dilakukan oleh orang ini Edi? Orang itu sedang memindahkan barang Pak. Dia ada yang mendorong, ada yang menarik barang. Iya. Bagaimana kalau menurut Noni? Apa yang dilakukan oleh orang ini? Kalau kata Edi tadi dia memindahkan barang. Kalau menurut Noni apa?
Mendorong sama menarik barang, Pak. Kemudian mendorong sama menarik. Kalau menurut Santi ini dia lagi ngapain ya Santina ya? Mendorong dengan sekuat tenaga, Pak. Apa yang didorongnya Santi? Oh, kayu. Petak apa semua? Kotak ya, ada kotak ya. Bagus anak-anak semuanya. Kira-kira menurut Ega, bagaimana cara orang tersebut memindahkan kotak? Tadi kata Edi kan dia memindahkan kotak tuh, memindahkan Dengan kardus. cara kalau yang baju merah itu menarik, Pak. Nah, kalau yang baju hijau itu dia dengan cara mendorongnya, Pak. Benar tidak? Bagaimana kalau menurut Marta, apakah sama dengan Ega? Sama, Pak. Sama. Ya oke, bagus. Rupanya anak bapak sangat teliti dan pintar sekali. Di sini orang berdua ini sedang memindahkan kotak. Jadi dengan cara menarik dan mendorong ya. Sehubungan dengan ini nak, materi kita hari ini adalah tentang tarikan dan dorongan ini. Yaitu materi IPAS tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, Bapak harapkan nanti pada pembelajaran hari ini setelah mempelajarinya, anak-anak Bapak mampu. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian gaya dengan benar. Yang kedua, anak-anak Bapak nanti dapat menentukan contoh pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan benar. Kemudian anak-anak Bapak dapat menganalisis dampak dari pengaruh gaya yang diberikan kepada benda dengan tepat. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, nanti kita akan belajar secara berkelompok. Ngapain saja kita nanti di kelompok? Perhatikan skenario berikut ini. Jadi, kita akan berdiskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, kita akan mengerjakan LKPD. Bapak nanti akan membagikan LKPD. Kemudian kita akan melakukan percobaan sederhana. Jadi kita nanti jadi detektif ya, melakukan percobaan. Kemudian kita akan setelah dilaksanakan, dikerjakan LKPD-nya, nanti dipresentasikan, yang lain menanggapi dan menyampaikan kesimpulannya. Di akhir nanti akan ada soal evaluasi. Jadi perhatikan baik-baik ya. Baik, anak-anak Bapak, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, Bapak mau cek dulu nih konsentrasi dan fokus anak-anak Bapak. Masih ingat tepuk fokus ya? 1, 2, 3, tepuk fokus. Lihat kanan, no. Lihat kiri, no. Fokus. Bisa diulang lagi? Bisa. Oke, semuanya tepuk fokus. Lihat kanan. Lihat kiri. No. Fokus. Luar biasa anak-anak Bapak ini ya, fokus semua. Nah, anak-anak Bapak, untuk menemukan pengertian gaya seperti yang Bapak tanya tadi, mari kita lihat video berikut ini. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Danang juga. Oh, seru ya? Aku kok nggak ngerti ya, apa keseruannya cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Nah, dari sini dapat kita lihat percakapan antara Bibol, Pipop, dan Lula ini. Dia bercerita tentang gaya. Tapi si Bibol ini masih belum paham apa ya itu gaya. Apakah anak-anak Bapak ada yang tahu? Belum ya, kita belum belajar itu ya. Mari kita temukan bersama-sama dengan memperhatikan kegiatan berikut ini. Perhatikan lagi ya. Apa itu gaya ya? Perhatikan kegiatan berikut ini. Wah, di sini ada Bapak nih. Apa yang Bapak lakukan pada saat membuka pintu? Dan apa yang Bapak lakukan ketika menutup pintu? Oke, anak-anak Bapak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini? Saya, Apa Pak. yang Bapak lakukan ketika membuka pintu? Ya, Edi, coba Edi. Kalau membuka tadi
Sepertinya pintunya didorong, Pak. Pintunya didorong. Bagaimana menurut Rahma? Ya, Pak. Masih. Ya, Pak. Menurut Rahma bagaimana? Kalau kata Edi sebentar ini pintunya itu Bapak dorong ketika membuka pintu. Kalau menurut Rahma bagaimana? Kalau menurut Rahma, kalau pas Bapak membuka, ada tenaga Bapak yang Bapak gunakan. Oh iya, bagus. Jadi Bapak menggunakan tenaga Bapak untuk mendorong pintu ketika membuka ya. Ya. Kalau ketika menutupnya, kira-kira menurut Eka apa yang Bapak lakukan ya Eka? Menarik, Pak. Oh iya, bagus. Jadi di sini Bapak ada mendorong dan menarik. Ketika membuka itu Bapak dorong, ketika Bapak tutup Bapak tarik gitu ya. Betul? Setuju semuanya? Iya, Pak. Anak-anak Bapak, inilah yang disebut dengan gaya. Jadi gaya itu apa ya kira-kira? Nah, mari kita dengarkan baik-baik. Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Oke, anak-anak Bapak sudah lihat ya. Rupanya gaya itu tadi apa, Marta? Tarikan dan dorongan. Oke, bagus. Tarikan dan dorongan yang diberikan kepada satu benda ya. Kemudian juga gaya itu katanya bisa mempengaruhi benda tadi ya ketika bermain sepak bola tadi contohnya ya. Siapa anak-anak Bapak di kelas ini yang suka bermain bola? Saya, Pak. Edi. Bermain bola, Ini Pak. laki-laki suka bermain bola ya. Iya, Edi, Pak. ketika bermain bola, Bapak mau tanya nih sama Edi. Edi boleh maju ke depan sebentar ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke, ini Bapak ada bola nih. Ada Wah. bola. Ah, bola Bapak ini kalau saya mau penalti nih, Edi. Ini Bapak Iya, Pak. letakkan bola. Awalnya Edi mau menendang bola untuk penalti. Bola yang mau ditendang itu awalnya posisinya bagaimana, Edi? Apakah bergerak atau diam? Dia posisinya diam dulu, Pak. Kalau Diam bergerak ya, dia bisa diam. ditendang, Pak. Oh iya, bagus. Kemudian setelah Edi tendang, apa yang terjadi pada bola tersebut? Apakah masih tetap diam? Kalau bolanya nggak kena, dia tetap diam, Pak. Kalau Edi mau kena, penalti loh ini. iya. Kalau kena bolanya dia bergerak. Oke, coba kita contohkan ya. Edi contohkan ya, yang lain amati ya. Ya, coba Iya, tendang Pak. Edi. Iya. Satu, Iya. tendang dengan lunak aja Oh, ya. lunak. Satu, dua, Tiga. tiga. Oke, Ya, itu, Pak, sudah. dari yang dicontohkan Edi tadi, coba menurut Marta, bolanya awalnya posisinya bagaimana Marta? Diam, Pak. Diam, iya diam dia Noni. Noni ke WC, Pak, tadi, Pak. Oh iya, Purnama, iya diam bola tadi awalnya Purnama. Iya, Pak. Iya, Oh iya. Iya, setelah ditendang Edi bagaimana bola tadi Purnama ya? Pindah tempat, Pak, dia, Pak. Oh iya, ketika Edi tendang berarti Edi memberikan gaya. Berarti gaya itu dapat merubah benda bola tadi yang awalnya bagaimana? Diam jadi bergerak. Menjadi bergerak. Ini bagus anak-anak Bapak. Jadi itu salah satu pengaruh gaya ya. Nah, ternyata sangat banyak pengaruh gaya terhadap benda. Salah satunya adalah contoh ketika yang dicontohkan Edi yaitu waktu menendang bola. Nah, anak-anak Bapak, supaya lebih paham, mari kita melakukan percobaan sederhana secara berkelompok untuk menemukan pengaruh gaya terhadap benda.
karena anak-anak Bapak sudah Bapak kelompokkan, sudah duduk berkelompok sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi sekarang silakan anak Bapak keluarkan alat dan bahan yang kemarin sudah Bapak suruh bawa. Jadi kita akan Sudah siap. ya. Sudah ya. Sudah siap semua, Pak. Kita mau jadi detektif, Pak. Alat tulisnya ada. Sudah, Pak. Nah, yang susahnya rapi ya. Tuh kemana bahannya bola kecil plastisin, botol air minum bekas ya. Nah, enggak apa-apa Santi ya. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Silahkan duduk berkelompok dan dibuka LKPD-nya ya. Ini LKPD akan Bapak bagikan. Yang tidak tertib itu belum akan Bapak bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Bapak. Kita baca dulu langkah petunjuk kerjanya. Awali diskusi kelompok dengan baca basmalah. Sudah baca basmalah tadi? Sudah, Pak. Nah, Santi, baca petunjuk kerja yang nomor 2, Santi. Iya, Pak. Bentar, Pak. Nomor 1, Pak. Nomor 2-nya, Santi. Tuliskan nama dan lokasi pada kolom yang telah disediakan. Oke, semuanya tuliskan nama pada kolom LKPD yang sudah Bapak berikan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Mary, coba baca yang ketiga, Mary. Ya, Bapak Pak. tidak kelihatan, Pak. Lakukan kegiatan percobaan berikut dengan sungguh-sungguh sesuai langkah kerja. Oke, terima kasih Mary, terima kasih Santia. Mary, nanti kita sepulang sekolah, Mary tinggal dulu ya. Kemarin sudah lancar membacanya, sekarang udah terbata-bata lagi, nanti Bapak bantu lagi ya. Ya, tadi juga sudah dibaca teman. Langkah selanjutnya, ambil bola dan lambungkan bola kecil dengan pelan kepada temanmu dan suruh temanmu menangkis, memukul bola tersebut hingga bola kembali ke arahmu. Nah, mari kita coba dulu tunjuk 2 orang dari kelompoknya, pegang bolanya, sudah. Pilih 2 orang, satu yang akan melambungkan, satu lagi yang akan menangkisnya dengan pelan, tapi hati-hati ya, tidak dengan keras, tapi hati-hati dan pelan-pelan saja. Satu, yang lain mengamati ya, ditulis nanti di tabel LKPD yang sudah Bapak berikan. 1, 2, 3, lempar bolanya. Oke, bagus, kemudian tangkis langsung. Iya, bagus. Setelah ditangkis, anak-anak Bapak tangkap bolanya. Jadi kita ulangi lagi ya. Berarti tunjuk 1 orang lagi untuk menangkap bola. Nah, jadi gitu ada 3 orang nanti yang berdiri ya. Kita ulang lagi. Lambungkan bolanya, kemudian ditangkis dan tangkisan bola tersebut ditangkap oleh teman yang satu lagi. Bisa? Oke, silahkan diamati dulu apa yang terjadi dan ditulis di LKPD. Sudah selesai sampai poin 5? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nomor 6. Edi, coba baca yang ke-6 petunjuk kerja tadi lagi, Edi. 6 ya, Pak. Ambil plastisin, kemudian ubahlah bentuknya sesuai keinginanmu. Oke, silakan anak Bapak hasilnya? berkreasi sekreatif mungkin, membuat apapun yang dimau dari awalnya awalnya plastisin kan peta nih. Nah, silahkan anak Bapak berkreasi untuk membentuk plastisin tersebut. Nah, diamati juga ya, kemudian apa yang terjadi. Nah, setelah mengerjakan LKPD ini, selanjutnya perwakilan kelompok akan tampil ke depan. Kelompok 1, siapa yang mau tampil, Nak? Kelompok 1. Saya, Pak. Oke, silakan Edi. Saya, Pak, saya. Oke, Santi boleh. Silakan Santi. Nah, itu Santi, Pak. Iya, Pak. Ada yang pertama tadi melambungkan bola ke teman. Apa awalnya Santi? Yang lain amati anak ya. Ya, Pak. Awalnya tenang, Pak. Oh, tenang. Bolanya Bagaimana tenang. pendapat yang lain? Apakah juga tenang? Iya, sama aja, Pak. Sama, Pak. Nah,
Oke, keadaan akhirnya bagi kita nanti Berubah posisi lagi, Pak. berubah posisi dia ya. Nanti sebentar, Bang. Gimana dia tuh? Bagus ya, bergerak. Jadi apa ya pengaruh gaya terhadap bola tadi itu nak ya yang dilambungkan tuh ya? Hari ini mungkin bisa hari ini? Saya dapat mengubah benda dari diam menjadi berpindah, Pak. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1, Edi, Tanti, dan Arini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Kita kasih tepuk jempol. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Wah, luar biasa sekali ya kelompok anak bapak yang sudah tampil. Baik anak-anak bapak, siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan sederhana kita hari ini? Coba dari kelompok 3 lagi, dari Marta, silakan Marta, kelompoknya, perwakilannya. Apa ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan sederhana ini? Benda yang diam bisa bergerak apabila diberi gaya, Pak. Oke, kenapa Marta bilang seperti itu Marta? Apakah benar-benar bergerak dia setelah Marta coba? Iya, Pak, tadi bola tadi. Bola tadi bergerak dia setelah dilambungkan ya. Oke, berarti ada banyak ya pengaruh gaya ini terhadap benda. Yang pertama tadi apa? Bisa gaya dapat Apa ya, Pak? merubah benda diam Oh iya, Pak. Jadi bergerak. menjadi Aduh, takut bergerak. salah. Bagus. Kemudian dapat mengubah apa lagi nak? Siapa yang bisa nak? Pak, saya dapat Pak. merubah benda bergerak menjadi Diam. menjadi diam karena ketika Diam, kita Pak. tangkap dari Iya, sentuhnya ya, iya bagus dan begitu seterusnya. Jadi ada beberapa pengaruh gaya. Nah, anak-anak Bapak lihat anak-anak Bapak sudah cukup bosan selama pembelajaran ini karena sudah capek juga ya melempar dan menangkap bola tadi ya. Mari Pak. kita eksplorasi dulu sedikit. Nah, anak-anak Bapak bisa ya breakingnya caranya seperti ini. Kalau kita nyanyi bersama-sama, tapi untuk yang pertama kita lambat, yang keduanya cepat. Jadi 2 kali menyanyi, yaitu irama lingkaran kecil. Jadi seperti ini. Perhatikan Bapak ya, buka tutup sambil tertawa. Dengan semangat ya. Nah, ini irama yang pertamanya sampai hore ini itu pelan. Iramanya tidak terlalu cepat. Nanti setelah itu baru yang cepat. Jadi 2 kali ya. Bersama-sama kita coba yuk. Ayo, Pak. 1, 2, 3. Buka tutup sambil tertawa. Buka tutup sambil tersenyum. Sambil menangis. Digulung-gulung sambil bersorak. Cepatnya lagi 1, 2, 3. Buka tutup sambil tertawa. Sambil tersenyum. Sambil menangis. Bagus, Sambil bersorak. Hore. Luar biasa anak-anak Bapak semua. selesainya, Pak. Ya luar biasa. Ya, anak-anak Bapak, itulah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan? Belajar apa aja ya kita hari ini? Bapak, gaya Saya, Pak. dan Apa Ega? gaya sama itu, Pak. Apa namanya itu? Iya, gaya, Pak. Gaya dorong, gaya Iya, tarik. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan Ega. Bagus Ega. Siapa lagi yang bisa nak? Apa saja pengaruh gaya terhadap benda nak? Oke silakan. Gaya bisa menyebabkan benda berpindah. Apa lagi? Saya Pak. Ya silakan. Gaya itu bisa membuat benda diam jadi bergerak. Oke, bagus. Apa lagi? Belum Pak, saya belum siap lagi Pak. Oke, lanjutkan Rahma. Dan gaya juga bisa membuat benda yang diam
Jadi terbalik. Benda yang bergerak jadi diam. Apa? Itu maksudnya, Pak. Oh iya, bagaimana yang lain sependapat dengan Rahmana? Setuju, Iya, Pak. Pak. Oke, bagus. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada satu benda. Dan pengaruh gaya terhadap benda itu yang pertama, gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, gaya dapat merubah arah benda. Yang keempat, gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, anak-anak Bapak, selama pembelajaran hari ini, bagaimanakah perasaan anak Bapak setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan Bapak? Rasanya senang, Pak. Karena Alhamdulillah pada senang semua ya. Nanti Bapak ada lembar refleksi namanya nak, lembar pencerminan diri Bapak selama belajar. Nanti ada sebelum mengerjakan soal evaluasi, ada Bapak bagikan angketnya. Silakan di checklist ya, di checklist sesuai dengan yang anak Bapak rasakan. Itu tidak mempengaruhi nilai. Yang mempengaruhi nilai itu adalah yang evaluasinya nanti. Karena anak Bapak sudah paham, jadi kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan duduk yang tertib, Nak. Ini Ya, siap, Pak. evaluasinya. Sudah dapat semua, Nak? Sudah Pak. Silakan dikerjakan dengan hati-hati, percaya diri, dan tidak mencontek, Nak ya. Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran itu adalah sikap yang kita harapkan pada pembelajaran kali ini. Baik, anak-anak Baik, Bapak, sudah Pak. siap? Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai, Kumpulkan ya, Bapak. sudah dikumpulkan. Evaluasi ini nanti akan Bapak periksa siapa yang nilainya belum mencapai tujuan pembelajaran, belum mencapai KKTP, nanti itu akan Bapak lakukan remedial. Kemudian untuk yang sudah mencapai KKTP, itu akan Bapak berikan pengayaan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, untuk tindak lanjutnya besok kita akan belajar jenis-jenis gaya. Ini nanti kita ada PR halaman 43 ya, nomor 1 sampai 5. Kemudian jangan lupa untuk bawa PR-nya besok, nak ya. Siap, Pak. Oke, baik anak-anak Bapak, itu saja dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, tetap jaga kesehatan, nak ya. Kalau bisa di dekat keramaian tetap pakai masker, cuci tangan dulu, nak ya. Kemudian pulang dulu ke rumah, ganti bajunya. Baru nanti bermain sama teman. Itu saja, kita tutup dengan pembacaan doa lagi, nak ya. Bisa berdoa seperti yang tadi lagi, nak. 1, 2, 3. Angkat kanan, angkat kiri, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bapak Ulil, hasil presentasi Terima kasih sudah rekan-rekan sangat semuanya. baik. Untuk lebih baik lagi kita sebaiknya mendengar refleksi dari Pak Ulil. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi dari Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa untuk bantuan dan motivasinya juga. Mungkin untuk masalah kendala lebih kurang hampir sama dengan teman-teman yang lain untuk masalah waktu. Kemudian saya berbicara nih memang kayak gini ya Pak Ibu, agak cepat dan agak terbata-bata. Jadi itu kelemahan saya yang dari dulunya, dari kecilnya udah kayak gini juga nanti gitu. Jadi cara bicara agak sedikit cepat, kemudian mungkin ada delay juga gara-gara jaringan ya Pak Ibu. Nyanyinya di saya sudah selesai, di Pak Ibu belum selesai. Yang mudah-mudahan nanti pada saat PPL-nya bisa saya minimalisir kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi. Kemudian tadi juga waktu memfasilitasi peserta juga saya merasa belum terlalu menjadi fasilitator yang baik. Jadi nanti akan saya perbaiki waktu pelaksanaan PPL. Namun untuk kesempurnaan kegiatan ini saya mohon komentar, kritik dan saran dari observer, guru pamong dan pembimbing. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ega. Ya siap, terima kasih Pak Ulil. Baiklah kita akan mendengarkan kritik dan saran dari observer yang pertama, Bu Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebagai observer pada penampilan Pak Ulil mengucapkan selamat terlebih dahulu Pak Ulil. Terima kasih Bu Pasti Rama. sudah lega ya Pak Ulil karena dari tadi saya lihat. Betul Bu, panik. Oke, Pak Ulil, izin menanggapi ya Pak Ulil. Baik Bu Rama. Dari penampilan Pak Ulil tadi, dari komunikasinya, saya lihat sudah terarah antara pendidik dengan peserta didik. Walaupun Pak Ulil memaparkan materi pembelajarannya dibatasi oleh Zoom seperti ini ya, tapi kita semuanya merasa berada di dalam satu kelas karena komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik itu sangat terlihat sekali. Kemudian saya juga tertarik dengan metode pembacaan doa Pak Ulil tadi. Saya baru melihat yang seperti itu. Bisa menjadi bahan juga untuk kami supaya menarik dalam pembacaan doanya. Kemudian tadi Pak Ulil juga mendekatkan diri kepada siswa ketika memeriksa kehadiran dan cara Pak Ulil berpindah dari slide satu ke slide berikutnya itu tidak terlepas begitu. Jadi ada keterkaitan ketika memindahkan slide satu ke slide berikutnya. Jadi tidak terlihat lepasnya begitu. Jadi terkait. Kemudian dalam skenario pembelajaran Pak Ulil tadi ditampilkan dalam bentuk yang sangat jelas dan terarah. Jadi peserta didik terbayang ini pembelajarannya akan kemana, bagaimana gitu loh. Kemudian video pembelajaran yang Pak Ulil terapkan dalam pembelajaran sebagai wujud dari aplikasi penggunaan IT, saya merasa sangat tertarik sekali dan video pembelajarannya sangat menarik dan sesuai dengan materi yang Pak Ulil jabarkan pada hari ini. Kemudian ketika peserta didik menjawab lembar kerja peserta didik, Pak Ulil terlihat sangat sabar meskipun waktu kita terbatas ya, apalagi nanti pada pengaplikasian PPL nanti tentu akan lebih terarah dalam pelaksanaan menjawab LKPD-nya. Kemudian, oh ya, seperti yang disarankan oleh Bapak Mukni, kesalahan dalam menjawab jawaban anak yang saya lakukan juga kemarin, sepertinya sudah diminimalisir oleh Pak Ulil karena tidak langsung membenarkan jawaban anak, tapi dicari dulu penguatannya dari peserta didik yang lain. Itu sudah terlihat. Mungkin itu saja. Mohon maaf Pak Ulil. Good luck untuk Pak Ulil. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bu Rahma. Ya. Good luck untuk kita semua. Semangat. Ya. Semangat. Selanjutnya kita mendengarkan kritik dasar dari observer berikutnya yaitu Bu Eka. Bu Eka dipersilakan. Terima kasih Bu Deke kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pada Pak Ulil. Terima kasih Bu Eka. Sangat bagus walaupun kayak tadi ya kayak ngos-ngosan gitu. Kemudian itu Pak Ulil gurunya sangat semangat ya pembelajaran, jadi siswanya itu aktif dan Pak Ulil sudah bisa mengkondisikan peserta didiknya dengan baik. Kemudian adapun video pembelajarannya sudah sesuai dengan materi, mudah dipahami siswa dan case breaking-nya juga menarik. Metode pembacaan doanya seperti kata Bu Rahma tadi, metode baru mungkin bisa menjadi referensi buat kita semua, dan itu waktunya pas Pak Ulil lebih 3 menit. Terima kasih Bu Eka. Ya. Mungkin Mas Bu Eka itu kelebihan waktunya 3 menit. Jadi ada Ya, sisa 3 menit lagi. Iya, Iya, 27 menit yang digunakan. Iya. Saya kira untuk lebih baik lagi kita mendengarkan kritik dasaran dari Bu Nana, guru panel kita. Ibu Nana. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Selamat Pak Ulil. Bu Nana, terima kasih juga bimbingannya. Ini pasti agak deg-degan ya. Sangat Bu. Dari keseluruhan baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup tadi, Nana rasa step by step-nya itu sudah memperlihatkan model pembelajaran PBL ya Pak. Iya Bu Nana. Bapak PBL.
Karena di sana siswa juga sudah dilihatkan di orientasi masalah, ada bimbingan guru juga, ada percobaan yang dilakukan oleh siswa dalam LKPD, dan juga siswanya betul-betul menempatkan diri sebagai siswa kelas 4 gitu. Terima kasih teman-teman. Apalagi, iya, tepuk tangan dong, ya Allah. Ini apa deg-degan, apa gimana gitu kan? Deg-degan Bu Nana. Oh iya, Bu Marta nih mau tampil ini. Teman Bu Marta. Jadi untuk ke depan, untuk selanjutnya penampilan selanjutnya dari apa ya, makin lama makin interaktif, makin inovatif, makin kreatif media ajarnya, gitu. Iya kan? Dan saya juga sedikit mengolah apa ya, dari tampilan Pak Ulil tadi dengan media Canva yang ternyata disematkan YouTube, saya baru tahu tadi. Biasanya saya bikin YouTube sendiri, biasanya. Nah, jadi tadi ternyata bisa disematkan. Lalu untuk kedepannya juga, untuk kepada teman-teman, kegiatan pembelajaran itu kita kan berbentuk kegiatan intinya itu adalah step by stepnya itu, langkah-langkahnya itu sesuai dengan model pembelajaran. Perlihatkan kalau model langkah-langkahnya tersebut tersirat model pembelajaran apa yang kita berikan, gitu. Ya Bapak Ibu, nah mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi teman-teman yang akan tampil dan juga lebih memahami kegiatan kita. Untuk kegiatan selanjutnya yang realnya nggak grogi lagi, gitu. Keseluruhan insya Allah sudah berjalan dengan lancar dengan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan mungkin dalam kegiatan pembelajaran sudah terlihat merdekanya siswa bagaimana, sudah terlihat. Yang belum terlihat RPP-nya aja, modulnya belum Nana lihat. Itu aja. Oke, terima kasih kepada Bapak Ulil. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator dan juga kepada Bapak dosen. Terima kasih. Bu Nana, terima kasih banyak juga. Iya, terima kasih Bu Nana. Selanjutnya kita mendengarkan kritik dan saran dari Bapak dosen kita, Pak Mukni. Oke, terima kasih Bu Deke. Selamat Pak Ulil. Terima kasih Pak. Ya, sudah lega dan sudah selesai satu babak ya. Selama membuat aksi mungkin banyak. Terus sekarang sudah kurang seterusnya itu. Sudah dicoba mengajar. Seperti kata Bu Nana tadi, semakin ke ujung semakin bagus suasananya karena sudah banyak dapat saran-saran dari penampilan sebelumnya. Kalau saya mengistilahkan kita itu seperti memakan tebu atau seperti memakan buah jagung ya. Kalau tebu itu makin ke ujung makin manis atau makin hambar gitu ya. Kalau makan jagung makin ke ujung makin manis ya. Atau papaya mungkin ke ujung makin papaya. Nah, kita harapannya tidak seperti makan tebu itu. Kalau tebu makin terakhir semakin bagus itu ya, makin enak kita mengenalnya. Lalu sudah mulai menampilkan demikian, sudah memperhatikan saran-saran dari penampilan sebelumnya. Namun namanya kita mengamati, tentu ada juga saran-saran kita enak. Betul Pak. Yang dari itu. Yang pertama tadi waktu menarik dan mendorong. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Jadi katanya kotak dia. Iya Pak. Pengertian kotak apa yang terbaik? Kardus Pak sebenarnya. Kardus. Iya. Nah kalau tadi kalimatnya kotak atau kardus jadi kotak. Nah. Tadi kotak. Peti itu atau peti itu atau kotaknya. Ini agak besar. Oh iya Pak. Kan? Nah, jadi mungkin disesuaikan redaksinya itu. Siapa? Kotak. Kalau kotak mungkin belum perlu ditarik, didorong, nanti akan hancur kotaknya dia. Iya Pak. Nah, kemudian yang kedua, Paul mengajarnya di dalam kelas atau ada di luar kelas? Di dalam kelas saja Pak, karena kebetulan jumlah siswanya juga tidak terlalu banyak Pak yang kelas 4 yang sekarang ini, jadi pengaturan tempat duduknya juga agak longgar, agak lapang gitu Pak. Jadi saya rasa bisa untuk melambung-lambungkan bola kecil sedikit-sedikit.
Ya itu yang jadi pertanyaan saya, tapi kalau dilambungkan kemudian dia apa nanti coba tetap ini tidak mau khawatir karena dia mengajar, dia berdekatan kalau dalam kampung ada batas mungkin tidak bisa terlaksana. Itu kan pertanyaan dari luar dalam ruangan atau di luar ruangan itu yang diintinya. Iya Pak. Kebetulan duduknya seperti liter U gitu Pak. Jadi di tengahnya juga kosong, di bagian belakang juga kosong untuk kelompok yang satu lagi yang gitu Pak rencananya Pak. Itu berapa kelompok itu dalam pola seperti itu? Dia 3 kelompok cuman Pak. 3 kelompok. Iya Pak. Berarti dia kan berjarak-jarak antara melambung dengan melempar itu pola nanti kena di mana. Bisa jadi nanti kalau dia kuat memukul namanya anak-anak, kalau jendelanya ada kaca bisa apa ya? Bisa mengganggu. Nanti ini jadi pertimbangan aja. Apa ada yang lain atau kalau memang seperti itu bisa di luar ruangan namanya di semangat. Mungkin itu yang perlu diperhatikan nantinya Pak ya. Baik Pak. Oke, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat. Selamat pada Pak Ulil. Terima kasih Bu Deki. Terima kasih banyak Pak Mukni. Baiklah, terima kasih kritik dan saran dari observer, guru dan pamong dan bapak dosen. Semoga kritik dan saran yang diberikan menjadi pedoman bagi Pak Ulil untuk melaksanakan aksi di sekolah nanti.